Setelah kerajaan Yehuda dikalahkan oleh bangsa Khaldea pada 588 SM dan diangkutnya sejumlah besar penduduknya ke lembah sungai Efrat, orang-orang Yahudi memiliki dua titik berkumpul utama, Babel dan Tanah Israel. Meskipun kebanyakan orang Yahudi, khususnya keluarga-keluarga kaya, tinggal di Babel, kehidupan mereka di bawah pemerintahan dinasti Achaemenid, Kekaisaran Seleukus, Partia, dan dinasti Sasani, suram dan tidak berarti secara politik. Namun, orang-orang yang lebih miskin, yang hidup di pembuangan, kembali ke tanah Israel pada masa dinasti Achaemenid. Di sana, dengan dibangunnya kembali Bait Suci Yerusalem, mereka menata kembali diri mereka menjadi sebuah komunitas yang penuh semangat keagamaan, dengan ikatan erat terhadap Torah, yang sejak itu menjadi pusat identitas mereka. Tak lama kemudian, kelompok ini berkembang pesat dengan kedatangan kelompok-kelompok lain dari berbagai tempat. Lalu, kesadaran akan diri mereka tumbuh, dan mereka mulai berjuang untuk membentuk ikatan politik. Setelah berbagai perubahan, terutama akibat pertikaian dalam dinasti Seleukus dan dukungan Roma, perjuangan kemerdekaan Yahudi akhirnya berhasil. Di bawah para pangeran Hasmonea, yang awalnya Imam Agung, negara Yahudi bangkit dan merebut wilayah-wilayah baru. Namun, tak lama setelah itu, terjadi pertikaian internal dan ketidakpuasan yang semakin besar dari orang-orang saleh terhadap para penguasa yang mulai melupakan aspirasi sejati bangsa. Negara Yahudi pun menjadi sasaran bagi ambisi Roma, yang menggantikan dinasti Seleukus. Pada 63 sebelum Masehi, Pompeius menyerbu Yerusalem, dan Gabinius memaksa orang Yahudi membayar upeti. Pada pertengahan abad kedua sebelum Masehi, penulis Yahudi yang mengarang buku ketiga Oracula Sibilina berbicara kepada bangsa pilihan, katanya, "Setiap daratan penuh dengan engkau, demikian pula setiap lautan." Saksi-saksi yang sangat beraneka ragam, seperti Strabo, Philo, Seneca, pengarang Kisah Para Rasul, dan Yosefus, semuanya memberikan kesaksian bahwa bangsa Yahudi tersebar di seluruh bagian dunia yang dikenal pada waktu itu. Raja Agripa I, dalam suratnya kepada Caligula, menyebutkan bahwa diaspora Yahudi tersebar hampir di semua negara Helenis dan non-Helenis di timur. Penyebutan ini tentu tidak lengkap, karena Italia dan Kirene tidak diikut-sertakan. Penemuan epigrafi yang terus-menerus setiap tahunnya menambah jumlah komunitas Yahudi yang diketahui. Hanya ada sedikit sekali informasi mengenai seberapa besar sesungguhnya komunitas-komunitas ini, dan informasi ini harus diperlakukan dengan hati-hati. Setelah tanah Israel dan Babel, menurut Yosefus, di Suriah terdapat populasi Yahudi yang paling padat, khususnya di Antioquia dan Damsyik. Di Damsyik inilah pada waktu terjadi pemberontakan besar, 10.000 atau menurut versi lain 18.000 orang Yahudi dibantai. Philo menyebutkan bahwa jumlah orang Yahudi di Mesir mencapai 1 juta orang, 1/8 dari seluruh populasinya. Dibandingkan dengan tempat lain, Alexandria adalah komunitas Yahudi yang paling penting. Pada masa Philo, orang Yahudi menghuni 2 dari 5 bagian kota itu. Menilai dari laporan-laporan mengenai pembantaian besar-besaran pada tahun 115, jumlah penduduk Yahudi di Kirenaika, Siprus, dan Mesopotamia tentunya juga besar. Di Roma, pada masa pemerintahan Kaisar Augustus, ada lebih dari 8.000 orang Yahudi. Inilah jumlah yang mendampingi utusan yang datang menuntut digulingkannya Archelaus. Akhirnya, bila jumlah orang yang ditangkap oleh Propraetor Flaccus pada tahun 62 benar-benar mencerminkan pajak di drachma per kepala, barangkali kita dapat menyimpulkan dengan aman bahwa di Asia Kecil, penduduk Yahudi berjumlah 45.000 laki-laki, atau setidaknya 180.000 orang secara keseluruhan. Bila laporan-laporan ini bisa dipercaya, tampaknya tidak terhindari bahwa komunitas Yahudi yang begitu banyak di daerah-daerah seperti Alexandria tidak seluruhnya terdiri dari emigran. Kemungkinan besar, sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang berpindah agama menjadi Yahudi. Perlu diketahui bahwa sebelum kehancuran Bait Allah, komunitas Yahudi melakukan kegiatan misioner.
Salah seorang terkenal yang menjadi Yahudi adalah Herodes Agung, seorang Idumea. Pemerintahan Romawi berlanjut hingga pecahnya pemberontakan pada 66 sampai 70, yang berakhir dengan direbutnya Yerusalem dan dihancurkannya Bait Allah, pusat kehidupan nasional dan keagamaan orang Yahudi di seluruh dunia. Setelah bencana ini, Yudea membentuk sebuah provinsi Romawi yang terpisah, yang dipimpin oleh seorang wakil resmi pemerintah, pertama-tama sebagai pro-pretore, dan belakangan pro-konsul, yang juga merupakan panglima tentara pendudukan. Penghancuran total atas Yerusalem dan pembangunan sejumlah pemukiman Yunani dan Romawi di Yudea menunjukkan rencana terbuka pemerintah Romawi untuk mencegah regenerasi politis negara Yahudi itu. Namun, 40 tahun kemudian, orang-orang Yahudi melakukan usaha untuk merebut kembali kemerdekaan mereka yang telah hilang. Dengan lenyapnya Palestina, pertama-tama mereka berusaha membangun di atas persemakmuran Helenisme di Kirene, Siprus, Mesir, dan Mesopotamia. Usaha-usaha ini dijalankan dengan tegas, tetapi tidak bijaksana, dan ditindas oleh Trajanus pada 115 sampai 117. Dan di bawah Hadrianus, nasib yang sama pun terjadi pada upaya terakhir dan mulia orang-orang Yahudi Palestina untuk merebut kembali kemerdekaan mereka pada 133 sampai 135. Sejak masa ini, meskipun terdapat sejumlah gerakan yang tidak penting di bawah Antoninus, Marcus Aurelius, dan Severus, orang-orang Yahudi di Palestina, yang kini jumlahnya telah jauh berkurang, miskin, dan kalah, kehilangan dominasi mereka di dunia Yahudi. Orang Yahudi tidak lagi mempunyai alasan untuk berpaut pada suatu tanah air, di mana kenangan akan masa lampau mereka yang agung hanya menciptakan gambaran yang lebih pahit dan memalukan tentang masa kini mereka. Yerusalem, dengan nama Aelia Capitolina, sebuah koloni Romawi, telah menjadi kota yang sama sekali kafir, dan orang Yahudi sendiri dilarang memasukinya dengan ancaman hukuman mati. Penghancuran Yudea menimbulkan pengaruh yang menentukan terhadap penyebaran orang Yahudi di seluruh dunia, karena pusat peribadahan beralih dari Bait Allah kepada wibawa rabbinik. Sebagian orang Yahudi dijual sebagai budak atau diangkut sebagai tawanan setelah jatuhnya Yudea. Yang lainnya bergabung dengan diaspora yang sudah ada, sementara yang lainnya lagi tinggal di Yudea dan mulai menyusun Talmud Palestina. Orang-orang Yahudi yang hidup di diaspora pada umumnya diterima di dalam Kekaisaran Romawi. Namun, kebangkitan agama Kristen menyebabkan munculnya berbagai pembatasan. Pengusiran paksa dan penganiayaan muncul di pusat-pusat internasional kehidupan Yahudi, yang seringkali dicari oleh komunitas-komunitas yang tersebar jauh. Orang Yahudi tidak selalu bersatu, karena penyebaran mereka yang pindah dari Yudea ke Babel ke Spanyol, ke Polandia ke Amerika, dan akhirnya kembali ke Israel. Pada abad pertengahan, orang Yahudi dibagi menjadi beberapa kelompok regional yang pada masa kini biasanya dimasukkan ke dalam dua golongan besar. Orang Yahudi Ashkenazi, orang Yahudi Eropa Utara dan Timur, dan orang Yahudi Sephardim, orang Yahudi Spanyol, Mediterania, dan Timur Tengah. Pengelompokan ini menggabungkan sejarah-sejarah yang paralel, penganiayaan dan pengusiran paksa yang sama-sama dialami, yang akhirnya berpuncak pada peristiwa-peristiwa pada abad ke-20 yang menyebabkan terbentuknya negara Israel. Dengan pembentukan kembali sebuah negara Yahudi, yaitu Israel pada 1948, semua orang Yahudi dianggap hidup di diaspora. Saat ini, istilah ini digunakan untuk mengacu kepada orang-orang Yahudi yang hidup di luar Israel. Berbagai pembuangan dan penganiayaan, serta kondisi dan kesempatan politik dan ekonomi memengaruhi jumlah dan dinamika diaspora Yahudi. Pada tahun 2005, jumlah terbesar orang Yahudi hidup di Amerika Serikat, sekitar 5.280.000, bekas Uni Soviet, sekitar 1 juta, Prancis, sekitar 494.000, Argentina, sekitar 395.000, Kanada, sekitar 380.000, 372.000, dan Britania Raya, sekitar 298.000. Sebagai perbandingan, jumlah penduduk Yahudi di Israel, sekitar 5.235.000, lebih besar dari dimanapun juga kecuali di Amerika Serikat. Dalam video ini, kita telah menyelami perjalanan panjang sejarah diaspora Yahudi, dari masa lalu yang penuh tantangan hingga pembentukan negara Israel.
Semua yang disampaikan di sini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah dan peristiwa yang membentuk komunitas ini. Penting untuk diingat bahwa kami hanya menyampaikan fakta sejarah tanpa memihak atau mendukung salah satu pandangan tertentu. Sejarah adalah cermin dari perjalanan panjang umat manusia yang harus dipahami dengan bijak dan tanpa prasangka. Terima kasih telah menonton, dan semoga informasi ini memberikan wawasan yang lebih luas.